Allah akan melihat kualitas puasa kita. Karena bagi orang-orang yang mendapatkan predikat terbaik di dalam puasanya di bulan Ramadan, Allah janjikan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, logika terbaliknya adalah bagaimana dengan orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini. Dia hanya melakukan puasa saja, menahan lapar dan haus saja. Maka apakah Allah akan memberikan ganjaran pintu royan? Tentunya tidak. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah SWT di bulan Ramadan karena berleha-leha di saat orang-orang lain berusaha berlari dengan cepat, menggas ibadahnya, sehingga apa yang tadinya ibadah biasa menjadi ibadah yang luar biasa. Dari ordinary menjadi extraordinary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW setiap menyambut bulan suci Ramadan selalu memanggil sahabat-sahabatnya untuk memberikan semangat kepada sahabat-sahabat agar dapat mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sebaik-baiknya dalam menjalani bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar. Bukan peristiwa sejarah ataupun peristiwa sosial, tetapi melainkan peristiwa alam yang sangat besar. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW selalu berkata, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabat bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka ada sesuatu yang terjadi. Yang pertama adalah iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dan Allah membukakan pintu-pintu surga di saat bulan Ramadan datang. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Dari sini kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwasannya yang pertama adalah surga Allah SWT itu sudah ada sebelum kita masuk ke dalamnya. Dari hadis ini Rasulullah memberitakan kepada kita bahwa surga-surga ini pada hakikatnya tertutup di setiap waktu, kecuali di waktu-waktu tertentu. Salah satunya adalah ketika bulan Ramadan datang. Bulan Ramadan menjadikan sebab pintu-pintu surga ini Allah bukakan untuk menjadi motivasi bagi hamba-hambanya agar dapat melakukan ibadah yang optimal karena mengharapkan surga Allah SWT. Sehingga ketika surga dibukakan dan pintu neraka ditutup, wa tughalus syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu, maka seharusnya bagi seorang hamba Allah yang mengharapkan ridho Allah SWT menjadi momen dia melipat gandakan kekuatan keimanannya kepada Allah SWT dan semakin dekat dengan Allah SWT. Dari pintu-pintu surga yang dibukakan itulah, maka Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang ahli di dalam berpuasa, yang sungguh-sungguh di dalam puasanya, salah satu pintu surga. Kira-kira pintu surga apa yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang ahli di dalam berpuasanya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah SWT, pintu-pintu surga yang Allah bukakan di bulan Ramadan ini ada lebih dari satu. Beberapa ulama berpendapat bahwa jumlah pintu-pintu surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya kelak berjumlah 8 pintu surga. Walaupun ada beberapa riwayat menjelaskan ada 11, ada yang 15, tetapi riwayat yang lebih banyak meriwayatkan itu jumlahnya ada 8 pintu surga. Dari 8 pintu surga yang Allah bukakan untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan ini ada satu pintu surga yang spesial, yaitu pintu surga bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam puasanya. Pintu surga ini memiliki nama yang berbeda dibandingkan dengan nama-nama pintu surga yang lain. Karena pintu surga yang lain diberikan nama sesuai dengan amalannya yang dilakukan oleh hamba Allah. Salah satunya adalah pintu sholat. Maka diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli di dalam sholatnya. Yang sungguh-sungguh dan sempurna di dalam menjalankan sholatnya. Lalu yang kedua ada pintu jihad. Yaitu untuk orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah SWT. Maka Allah akan masukkan ke dalam surganya melalui pintu jihad. Ada pintu biru walidain. Ada pintu untuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Allah berikan pintu biru walidain, pintu orang yang berbakti kepada orang tua sebagai pintu masuk surga bagi orang-orang yang ahli di dalam ibadah ini. Lalu ada pintu-pintu yang lain, pintu tawakal, pintu zikir. Nah, itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi amalan yang sangat spesial bagi dirinya. Kemudian Allah masukkan ke dalam surganya melalui pintu ibadah itu. Sedangkan yang menarik adalah untuk orang-orang yang ahli berpuasa atau ahlus siyam, ahlus shaim, as-shaimin, orang-orang yang berpuasa, Allah masukkan ke dalam melalui sebuah pintu yang diberi nama pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah bukan berarti puasa, tapi Rayyan ini adalah nama khusus yang diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga puasanya. Tidak hanya puasa Ramadan, tetapi juga puasa-puasa sunnah lainnya. Sehingga seorang hamba ini senantiasa menghadiahkan puasa-puasanya kepada Allah SWT untuk menggapai ridha Allah SWT dengan ibadah puasa, sehingga Allah masukkan ke dalam pintu Rayyan. Rayyan ini beberapa ulama memberikan penafsiran bahwa Rayyan ini berasal dari kata riya. Apa hubungannya perbuatan riya dengan puasa? Karena puasa ini adalah sesuatu amalan yang dilakukan pada saat orang lain tidak melakukannya. Ketika kita berpuasa, tentunya ada banyak orang yang tidak menjalankan puasa tersebut. Tetapi kita dengan rela, dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran kita membatasi diri kita dari sesuatu yang dibolehkan, yaitu makan dan minum. Lalu kita melarang diri kita sendiri untuk melakukan hal tersebut karena Allah SWT. Sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa bangga terhadap diri sendiri karena kita melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan bagaimana dengan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, di mana kaum muslimin diwajibkan bagi orang yang sudah akil balik untuk melakukan puasa bersama-sama. Dari mana nanti Allah akan menilai keistimewaan puasa kita di bulan Ramadan? Maka Allah akan menilainya dari kita menjalani hari-hari, waktu-waktu selama berpuasa dengan menjalankan aktivitas dan ibadah tanpa memiliki efek negatif. Allah akan melihat kualitas puasa kita. Karena bagi orang-orang yang mendapatkan
predikat terbaik di dalam puasanya di bulan Ramadan, Allah janjikan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, logika terbaliknya adalah bagaimana dengan orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini. Dia hanya melakukan puasa saja, menahan lapar dan haus saja. Maka apakah Allah akan memberikan ganjaran pintu royan? Tentunya tidak. Maka marilah sahabat IKADI yang dirahmati Allah SWT, kita galakkan. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah SWT di bulan Ramadan karena berleha-leha di saat orang-orang lain berusaha berlari dengan cepat, menggas ibadahnya, sehingga apa yang tadinya ibadah biasa menjadi ibadah yang luar biasa. Dari ordinary menjadi extraordinary. Sholat-sholatnya yang tadinya hanya beberapa rakaat, sholat-sholat sunnah, mereka tambah di bulan Ramadan. Karena mereka ingin berlari menuju pintu Ar-Rayyan. Pintu bagi orang-orang yang berpuasa tetapi juga senantiasa memberikan yang terbaik di dalam puasanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Ya, orang-orang yang Allah larang untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Ayo, di momen-momen ini, di waktu kita akan berbuka ini, kita evaluasi setiap hari, setiap saat. Apakah yang sudah kita lakukan di awal hari saat kita berpuasa tadi sampai menjelang berbuka ini, apakah sudah memberikan yang terbaik untuk Allah SWT? Insya Allah masih ada hari-hari esok yang bahkan akan kita jelang di bulan Ramadan ini untuk kita perbaiki. Lebih baik dan lebih baik. Apalagi nanti di 10 hari terakhir di mana Allah simpan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mari kita persiapkan diri kita buat target yang terbaik untuk kita lakukan selama bulan Ramadan ini, tidak hanya dengan berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi target ibadah kita, target pekerjaan kita, dan target pribadi kita untuk nanti keluar menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.